Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, salam sehat, salam semangat selalu. Kali ini bersaya saya, Purwanto, dalam Sinau Bareng Motivi. Motivi, jendela informasi dan edukasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan cara pendaftaran BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Untuk bisa mendaftar, kita harus masuk ke akun Guru Belajar. Kita buka browser dan kita ketik Guru Belajar, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa login menggunakan akun PKB masing-masing. Kali ini saya akan login dengan akun yang sudah saya siapkan. Apabila Bapak Ibu lupa dengan akunnya, maka bisa tanya kepada ketua komunitas masing-masing. Nah, kali ini saya sudah masuk ke akun PKB dan ada beberapa seri yang dapat kita ikuti, namun kali ini kita akan mengikuti seri asesmen kompetensi minimum karena masa pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, BIMTEK-nya sudah selesai, pendidikan keterampilan hidup sudah penuh kuotanya, inklusi sebentar lagi dan kita akan bergabung. Kali ini akan mendaftar ke BIMTEK seri AKM. Nah, kita bisa bergabung. Ada grup Telegram apabila kita menginginkan. Dan selesai BIMTEK nanti juga bisa kita akan mendapatkan sertifikat secara online. Nah, kita akan lakukan pendaftaran dengan mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM untuk sekolah dasar. Kita daftar terlebih dahulu dan persyaratannya bisa kita baca. Kita memenuhi syarat dan kita klik daftar. Ya, setelah kita klik daftar, ini ada angkatan 7, 8 dan terakhir ada angkatan 9. Masih ada kesempatan dan saya akan masuk ke angkatan ke-7 mulai hari Rabu sampai hari Minggu. Kita klik daftar di angkatan ke-7. Kita klik kolom merah, kolom lingkaran, dan kita akan daftar. Ada keterangan untuk kesungguhan kita akan meluangkan waktu untuk mendaftar dan kita bisa klik ya. Ya, kita sudah mendaftar. Kita berhasil masuk di angkatan 7, namun kita bisa mengubah jadwal apabila sekiranya tanggal pelaksanaan itu ada kegiatan, maka kita bisa mengubah, namun pastinya sebelum hari Rabu ya. Hari Rabu itu kita sudah bisa mengubahnya bila mengubahnya. Namun kali ini saya tidak akan mengubah, saya tetap masuk di angkatan ke-7. Nah, kiranya demikian cara pendaftaran akun PKB. Kita akan bergabung kembali, akan bersama-sama kembali di hari Rabu atau Kamis atau Jumat atau Sabtu atau Minggu yang akan datang. Kita akan berbincang, kita akan membuka modul LSM yang ada di BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan ikuti dan lanjutkan beberapa waktu yang akan datang.
masih di Sinau Bareng Motivi. Motivi, jendela informasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Purwanto bersama Sinau Bareng Motivi. Motivi, jendela informasi dan edukasi. Hari ini kita akan melanjutkan membuka SIM PKB untuk mengikuti guru belajar seri AKM BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Setelah kemarin kita mendaftar dan alhasil kita sudah bisa melangsungkan BIMTEK ini, mari kita akan segera mengikuti dan menyaksikan apa-apa saja yang ada di BIMTEK kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan belajarnya dengan kita masuk di portal Guru Belajar. Selanjutnya kita login menggunakan SIM PKB kita. Nah, di sini sudah ada beberapa tampilan dan kita kemarin mendaftarnya asesmen kompetensi minimum. Kita akan lihat selengkapnya. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mohon maaf kami tidak sedang di studio Motivi namun di ruang kerja sekolah, sehingga apabila nanti ada yang kurang berkenan mohon maklumnya. Nah, kita masih menunggu loading untuk masuk ke portal Guru Belajar. Nah, di sini sedang berlangsung BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum tingkat sekolah dasar. Kali ini sudah berada di angkatan 7. Mulai hari Rabu sampai hari Minggu tanggal 3 sampai 7 Februari 2021. Progres masih 0%, kita akan segera mulai. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, silahkan mendaftar seperti cara yang kemarin. Masih ada 2 gelombang atau 2 angkatan lagi, angkatan 8 dan angkatan 9. Mari kita manfaatkan. Nah, bagi yang sudah mendaftar dan menunggu angkatan berikutnya, mari kita ikuti. Kita akan melihat seperti apa BIMTEK yang ada di portal Guru Belajar kali ini. Kita memulai, Bapak Ibu. Kita tunggu terlebih dahulu. Juga tergantung dari perangkat serta sinyal. Kali ini sinyal di tempat kami agak kurang bagus. Nah, ini tampilan halaman depan untuk BIMTEK kali ini. Ucapan selamat datang dan selamat bergabung bagi kita dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kita disuguhkan dengan konten kursus, beberapa konten berikut. Ada orientasi guru belajar seri AKM, ada 3 topik. Kemudian nanti ada pengantar program BIMTEK. Di dalam topik ini juga ada kuis, Bapak Ibu, jadi nanti bersiap untuk menjawabnya. Ada konsep AKM, konsep asesmen nasional, yang di dalam asesmen nasional ini ada AKM tentunya. Kemudian ada teknis pelaksanaan asesmen nasional, asesmen literasi membaca tingkat SD, asesmen numerasi tingkat SD, dan
tindak lanjut, laporan, serta asesmen pasca program Guru Belajar Seri AKM. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai klik untuk mulai belajar. Ada 3 topik dan 1 kuis ini nanti. Ya, yang pertama latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Kita klik latar belakangnya seperti apa dan kita akan membaca latar belakang dan kebijakan AN ini. Jadi berlatar belakang dari hasil PISA yang membuktikan bahwa pendidikan di kita ini belum maksimal, gitu ya. Kita baca dan selanjutnya kita akan mencermati video dari Pak Menteri kita, Pak Nadiem Karim, yang memberikan pidatonya terkait dengan asesmen nasional. Mari kita klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah, keselamatan, dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua yaitu survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis, dan yang keenam, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline, dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah.
Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Ya, itu tadi sambutan dari Pak Menteri terkait dengan latar belakang dan kebijakan dari asesmen nasional. Kemudian kita tandai setelah selesai, karena kita sudah selesai menyaksikan, ya. Dan di sini sudah ada indikator tercentang bahwa ini sudah kita pelajari. Masuk ke topik yang kedua, apa pentingnya asesmen nasional? Ya, kita disuguhkan dengan artikel bacaan supaya kita bisa membaca, memahami manfaat atau pentingnya dari AN ini. Pentingnya bisa kita lihat seperti di monitor bahwa saat ini tantangan abad 21 sudah di depan mata, sehingga perlu kecakapan belajar dan berinovasi, menggunakan teknologi informasi dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi dengan masyarakat. Nah, bagaimana cara mengukur kompetensinya? Maka asesmen nasional ini sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian dari kompetensi yang dikuasai siswa. Menuju ke profil Pancasila dari generasi abad 21 yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu 1. Karakter pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif dan gotong royong. Nah, ini dalam pengingatnya dalam bentuk gambar terlihat seperti ini. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya dengan kompetensi siswa yang ada, yang mana dibekali dengan kecakapan hidup abad 21 serta profil pelajar Pancasila, tentunya melalui asesmen nasional itu nanti akan diukur. Pengukurannya berupa AKM, survei karakter, dan survei lingkungan seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi. Nah, itu kalau sudah selesai kita tandai dan sudah ada indikator tercentang, berarti kita sudah membacanya. Lanjut ke refleksi. Di refleksi ini ada kuis. Kita mulai dengan start kuis untuk menjawabnya. Menurut Anda, apakah informasi penting apa yang dapat kita peroleh dari mempelajari materi ini? Nah, kita tuliskan di sini. Ini tadi rangkuman yang sudah saya buat. Jadi refleksinya menurut saya seperti ini. Berawal dari kemampuan belajar yang masih kurang berdasarkan hasil PISA, maka perlu asesmen nasional dengan mempunyai kecakapan hidup abad 21 dan profil belajar Pancasila yang akan diukur melalui asesmen nasional, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan hidup. Jelas AKM, asesmen nasional itu berbeda dengan ujian, bukan hanya sebagai pengganti, namun untuk mengukur
mengukur sistem pendidikan nasional. Ya, kita klik finish. Kita klik untuk melanjutkan ke berikutnya, yaitu ke bab yang kedua, yaitu pengantar program fintech seri AKM. Ini sudah masuk ke seri AKM. Kalau tadi ada di asesmen nasional, yang mana asesmen nasional di dalamnya ada AKM ini. Kita akan lihat ada dua topik. Topik pertama, ucapan selamat datang. Maaf karena ini belum ditandai, maka kita tandai terlebih dahulu supaya kita bisa masuk ke ucapan selamat datangnya. Ya, pada program ini kita akan belajar mengenai konsep AN, teknik pelaksanaan, butir soal dari asesmen literasi, numerasi, dan tindak lanjutnya. Ya, kita sudah paham, kita centang. Kita tandai. Masih proses untuk menandai. Sampai di detik ini kita sudah berada di 8%. Ya. Kita masuk ke asesmen pra program. Ya. Asesmen pra program, ada kuis di dalamnya. Mari kita lihat kuisnya seperti apa. Tentunya ini seperti pretest ya. Kita akan bersiap mengerjakannya sambil menunggu proses masuknya ke LMS ya. Ini di sini kita disuguhkan pada pretest. Nah, ini pretestnya sudah masuk langsung nomor 11, berarti ini dengan nomor acak ya. Perhatikan komponen, kita akan jawab sembarangan saja karena ini hanya free test saja, tapi kita baca soal-soalnya. Ketika jawabannya salah, is oke, tidak masalah. Nanti di post test kita harus berusaha yang sebaik-baiknya. Nomor 4, perbedaan asesmen nasional dengan ujian dengan sampling. Ya, kita akan kerjakan cepat saja. Yang penting kita baca soalnya supaya nanti ketika post test kita ingat-ingat ini jawabannya apa, nanti bisa sambil mempelajari prosesnya kita akan tahu bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru. Kita klik next bila sudah menjawab. Terkait dengan butir soal asesmen AKM nomor 5, nomor 7, nomor 9, membandingkan AKM dengan ujian nasional. Bila salah tidak masalah, karena baru retest numerasi SD tingkat 2. Tingkat 2 mudah ya. Mungkin nomor 15 jawabannya karena mudah tingkat 2. Tapi tidak tahu. Instrumen ini agak cepat saja, tidak masalah, yang penting klik-klik, lihat soalnya saja. Asesmen nasional
persamaan linear, aljabar. Asesmen literasi membaca ada level, kelompok, integrasi. Ini tidak sebagai patokan Bapak Ibu, saya hanya klik dengan cepat tanpa memahami secara keseluruhan, hanya saya ingat-ingat saja. Soalnya. Membaca teks, menemukan informasi. Ya, hanya klik saja. Yang penting nanti ketika di proses pembelajaran kita akan betul-betul membaca, dan ketika post-test nanti kita akan berusaha dengan sebaik-baiknya. Oh, sudah selesai ternyata 30 soal ya. Betul. 23 ternyata dari hasil kita pilih cepat. Dan kita bisa menguasai 76%. Berarti siap untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Ya, selesai, kita tandai selesai. Kita akan menuju ke bab 3, konsep asesmen nasional. Ada 6 topik, 2 kuis. Kita akan mulai ke pengantarnya. Ucapan selamat datang dan tujuan dari belajar ini adalah mempelajari AKM, survei karakter, survei lingkungan. Kalau sudah selesai kita klik selesai. Tujuan dari manfaat dari asesmen nasional adalah menghasilkan informasi yang memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, senjangan yang di sistem pendidikan. AN bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. AN juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial dari sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Ini adalah manfaat dari AN, potret kualitas pembelajaran di sekolah, umpan balik, dasar penyusunan program berikutnya. Kita klik, selesai, menuju ke evaluasi ujian nasional. Ujian nasional memang dirancang dengan baik, namun tentu semua program itu ada kurang dan lebihnya, dan dengan mempelajari evaluasi UN ini nanti kita akan mengetahui bagaimana penyempurnaan dari UN, pertama karena hanya mengukur kemampuan kognitif, sehingga nanti jangan hanya mengukur kemampuan kognitif. AN diharapkan tidak hanya mengukur kognitif saja, tapi juga karakter. UN kurang dimanfaatkan guru untuk pembelajaran, hanya digunakan untuk siswa menuju ke jenjang yang lebih tinggi. UN juga kurang optimal dalam mengevaluasi mutu pendidikan nasional. Nyatanya bisa kita di peringkat bawah. Nah, itu kita juga bisa membaca penjelasan yang terkait dengan tanya jawab ujian nasional
namun intinya sudah ada 3, kita sudah pahami. Oke, kita akan lanjut dengan membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ini perbandingan. Tujuannya AN itu untuk mengevaluasi mutu. Ujian nasional tadi jenjang penilaiannya ini mulai dari SD. Kalau yang kemarin dari SMP, ini sudah SD sudah mulai. Yang level siswanya kelas 5, kelas 8, kelas 11. Subjeknya survei, jadi secara acak. Kalau UN kan semua siswa yang menjadikan syarat kelulusan, sedangkan untuk asesmen nasional ini hanya survei, dipilih secara acak saja. Mode soalnya hampir mirip, hanya saja ditambah dengan soal uraian yang di akhir nanti. Kemudian sasarannya tidak hanya penguasaan mata pelajaran, tapi juga literasi, numerasi, karakter, dan iklim satuan pendidikan. Metodenya dengan MSAT, dengan ini dengan PBT. Ya. Sudah cukup perbedaannya seperti itu, sehingga kita sudah mengetahui arah kemana nanti asesmen nasional ini akan dijalankan. Oke, kita telah selesai mempelajarinya, menuju ke kuis sekarang. Ya, kita tunggu loading. Proses menuju ke materi kuis. Nah, di sini ada kuis, kita akan lihat seperti apa kuisnya. Tentunya bukan kuis seperti tadi, paling hanya sedikit ini ya. Coba kita akan lihat asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi terhadap kelulusan. Hanya benar salah. Iya, benar, tidak ada konsekuensi kelulusan, benar. Asesmen nasional dapat dikatakan sebagai pengganti ujian karena keduanya merupakan asesmen skala nasional yang dibutuhkan untuk menentukan kelulusan. Salah, tidak hanya untuk itu. Asesmen nasional menekankan pada penguasaan kompetensi siswa. Tidak, dari sini sudah salah. Oh, benar, dari sini sudah benar. Kompetensi ya, bukan konten ya. Benar, ini benar. Ya, mungkin, tapi nanti kita akan lihat ya. Menurut saya ini benar. Asesmen nasional lebih menekankan pada kognitif. Dilihat dari ya, kognitif dilihat dari literasi membaca dan numerasi. Benar. Kalau dilihat dari numerasi dan literasi, ini menekan pada aspek kognitif. Tapi kalau dilihat dari survei karakter ya, pastinya tidak hanya kognitif. Asesmen nasional menggunakan metode sensus, betul? Menggunakan survei. Kebalik ya. Ini harusnya menggunakan metode survei. Salah menurut saya. Sekolah awal mempersiapkan strategi numerasi sehingga mampu. Ya, benar. Nah, tidak, ini anggapan salah kalau dengan UN dihapus itu siswa tidak semangat. Tidak benar. Ya, benar. Asesmen nasional bertujuan mengevaluasi sistem bukan hasil belajar siswa.
dilihat dari manfaatnya memang tidak tepat kalau hanya sebagai pengganti. Ya, soal terakhir. Betul. Akan lihat tidak betul semua, namun kita akan lihat berapa yang kita peroleh, mudah-mudahan lebih dari 70, sehingga bisa dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ya nilainya 90, klik untuk melanjutkan. Berarti tadi ada yang salah kita dalam saya menjawab. Selamat kita rayakan. Kita rayakan dengan merefleksi topik 1. Dan saya sudah siapkan tadi refleksinya. Di sini refleksi topik 1-nya sudah saya siapkan. Ya, kita tulis di sini. Ini refleksi dari topik 1 terkait dengan asesmen nasional yang merupakan program yang meliputi AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kita finish, klik untuk melanjutkan, dan kita sudah menuju ke bab ke-4, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ada 5 topik, ada 2 kuis. Mari kita baca petunjuknya. Ini petunjuknya. Nanti kita telah melihat perbedaan teknis pelaksanaan AN dengan UN. Nah, ini bagaimana teknisnya, dan nanti akan melanjutkannya. Nah, mari kita lanjutkan dengan klik setelah membaca kriteria peserta. Ini kriterianya seluruh, tapi tidak semua murid, hanya sampel diambil dari kelas 5 untuk SD. Setiap peserta mengerjakan soal literasi, membaca, tes literasi, numerasi, dan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Itu intinya, kita sudah pahami. Kita klik merumuskan butir soal. Nah, ini kita akan membuat butir soal pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian, bebas. Nanti kita di sini akan belajar, dan kita akan membacanya di halaman. Silakan dibaca nanti di halaman di tautan yang disediakan. Nah, silakan nanti dibaca sendiri. Saya akan melanjutkan. Saya sudah pernah membaca juga terkait dengan halaman itu, sehingga saya klik selesai. Nah, ini kuisnya, kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Bentuk soal AN, pilihan ganda, betul. Uraian, menjodohkan, betul. Bentuk soal asesmen tidak dapat diselesaikan dengan hafalan, betul. Asesmen nasional, ini salah harusnya nih. Kalau asesmen nasional ada 3, kalau AKM ada 2. Ini literasi, numerasi, ini salah. Adaptif, bebas memilih topik. Ya, benar. Kepala sekolah dan guru juga mengikuti AKM.
tidak dilakukan pada anak usia dini. Tidak digunakan untuk menentukan kelulusan. Benar. Benar, di tengah-tengah jenjang, karena nanti akan dilakukan perbaikan. Benar. Keunikan dari kurikulum lintas mata pelajaran. Terakhir, benar. Nah, saya jawabnya benar. Dan poinnya 90%. Kita lanjutkan untuk klik. Kita rayakan hasil dari belajar topik 2 tentang teknis pelaksanaan AE. Ya, profesinya kita di sini. Informasi penting apa pada teknis pelaksanaannya? Saya juga sudah menuliskan di sini. Tinggal saya salin. Saya sudah menuliskan refleksinya. Finish. Klik untuk melanjutkan, kita klik. Selesai, kita tandai. Bab 4 selesai, masuk ke bab 5. Asesmen literasi membaca. Ada 6 topik, ada 2 kuis. Seperti apa konsep literasi membaca? Kita baca di sini. Ini konsepnya. Literasi baca tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan. Dan sudah pahami, kita klik untuk melanjutkan. Mengenal AKM literasi membaca. Langsung saja ke bagan biar mudah kita pelajari. Kontennya ada teks informasi dan teks fiksi. Proses kognitifnya menemukan informasi, menginterpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Ini yang kognitif. Ini ada 3. Konteksnya personal, sosial, budaya, saintifik. Oke, kita sudah pahami. Kita lanjutkan dengan tanda telah selesai membaca. Tahapan dari literasi membaca ada, kalau SD ada 3 tahapan. Tahap level ya, ada 3 level pembelajaran 1, literasi membaca fiksi. Level pembelajaran 1, literasi membaca teks informasi. Kemudian level 2 untuk kelas 3 dan kelas 4. Kalau tadi untuk kelas 1 dan 2 level 1. Ini tentang pembelajaran membaca teks fiksi dan teks informasi, masih sama. Namun tentunya ada level yang lebih tinggi. Sedangkan level 3 untuk kelas 5 dan 6 masih sama juga, grade-nya akan lebih tinggi. Sesuai jenjang-jenjangnya, kita bisa klik di sini untuk mengetahui seperti apa level-levelnya dan seperti apa contoh-contoh soalnya, karena saya sudah pernah membaca sebelumnya, sudah mempelajari, sudah klik ini sehingga saya tandai selesai. Ini contohnya. Contohnya di sini ada gambar menemukan informasi, ada opsi untuk pilihan ganda, dan seterusnya. Ini ada banyak contoh-contohnya, bisa dibaca terlebih dahulu. Karena saya sudah pernah membaca, maka saya tandai. Menuju ke berikutnya, yaitu ke latihan. Ya, ke latihan membuat soal. Nah, di sini membuat soal. Supaya membuat soal, saya juga sudah siapkan soalnya di sini.
ada pilihan ganda, juga ada urean. Bebas, di sini tidak ada ketentuan. Ya, saya finish karena sudah membuatnya. Klik untuk melanjutkan. Kita akan melanjutkan fintech di belum, perayaan belum. Kita rayakan terlebih dahulu dengan refleksi topik 3. Di sini kita juga sudah menyiapkan refleksi topik 3-nya. Sudah saya buat. Kita tinggal menuliskan di kolom yang sudah disediakan terkait dengan apa yang dipelajari dari AKM literasi membaca tadi. Nah, kita sudah menyelesaikan. Berikutnya kita menuju ke bab asesmen numerasi tingkat SD. Dan ini, mohon maaf, kita perlu centang terlebih dahulu ya. Ini sudah selesai semua, kita centang. Baru bisa masuk ke bab selanjutnya terkait dengan konsep numerasi. Numerasi lah tentang hitung tentunya ya. Numerasi merupakan kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang membutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Oke, kita lanjutkan seperti apa kompetensi numerasi untuk anak SD tentunya, karena kita mempelajarinya di kelompok SD dan ada 4 yang dipelajari, yaitu bilangan, pengukuran, geometri, data, dan ketidakpastian serta aljabar. Ini dia bagiannya numerasi. Kontennya ada tadi yang sudah saya sebutkan: bilangan, pengukuran, geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kognitifnya pemahaman, penerapan, penalaran. Konteksnya personal, sosial, budaya, saintifik. Sama. Kita sudah menyelesaikan membaca komponen AKM numerasi. Kita tandai bila telah selesai sambil menuju ke analisa tahap asesmen numerasi. Tadi yang SD itu ada 3 level. Level 1 untuk kelas 1-2 tentunya. Level 1. Okay. Level 1 terhadap 3 konten: bilangan, geometri, pengukuran. Level 2 sampai 3 terdapat 4 konten: bilangan, geometri, pengukuran, aljabar, dan data ketidakpastian. Level 1 untuk kelas 2 ya, kelas 2 ternyata ya. Kalau kelas 1 tidak ada literasi numerasi, hanya pengenalan tentunya seperti itu ya. Ini langsung ke kelas 2. Untuk level pembelajaran 2 ini digunakan untuk kelas 4. Jadi kelas 2, 4, dan 6 saja. Ini untuk kelas-kelas ganjil ini tidak ada yang spesifik. Itu level-levelnya, dan kita bisa membukanya pada link yang sudah disiapkan di LMS ini. Karena kita sudah membaca, maka kita bisa lanjutkan dengan tandai telah selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya hanya seperti ini ya. Hanya seperti ini, kita tugasnya hanya membaca, mempelajari seperti itu ya, isi fintech ini, dan juga mengerjakan kuis-kuis yang ada. Ini contoh dari numerasi. Kita amati, ada gambar, ada pertanyaan, kemudian ada pembahasan. Oke,
itu kita bisa mempelajari lebih detail. Kita klik telah selesai membaca dan mempelajari. Kita juga akan disuguhkan berikutnya ke latihan membuat soal. Setelah melihat contohnya, kita akan membuat soal yang hubungannya dengan numerasi. Nah, ini dia. Kita klik, kita disuruh membuat contoh soal, dan tadi sudah disiapkan contoh soalnya ini untuk kelas ini. Untuk level 3 membuatnya saya bebas sebenarnya ini, tapi yang saya buat yang level 3 untuk kelas 6. Ya, klik untuk melanjutkan bila sudah selesai mengunggah. Kita rayakan dengan refleksi topik 4, dan juga sudah disiapkan tadi refleksi topik 4-nya di mana begini topik 4. Ya, mana belum muncul refleksi topik 4-nya, sudah muncul. Apa yang dipelajari kita tulis di sini terkait dengan pembelajaran numerasi. Finish. Ya, sudah komplit. Di refleksi topik 4 ini tentang asesmen numerasi, kita akan lanjutkan menuju ke bab selanjutnya. Kita tandai dulu ya, kita tandai untuk menuju ke berikutnya. Ini hampir selesai, sudah 75%. Ini ada 8 sub bab terkait dengan tindak lanjut laporan hasil AKM. Ya, kita mulai belajar 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Ada kategori penguasaannya, bukan nilai ya ternyata, tapi ini ada 4 kategori ya. Kategori dari yang paling bawah ini perlu intervensi khusus. Jadi murid yang belum mampu menemukan mengambil informasi ini masuk di kelompok perlu intervensi khusus. Yang sudah mampu ini masuk ke kelompok dasar, yang mampu membuat interpretasi dan informasi dari informasi implisit ini masuk ke kelompok cakap. Adapun kelompok mahir di tingkat kompetensi siswa yang mampu mengintegrasikan. Ini yang untuk literasi. Yang numerasi pun juga sama, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Namun tentunya di sini detail tingkat kompetensinya berbeda dengan yang literasi. Muridnya hanya mampu memiliki pengetahuan matematika terbatas, ini perlu intervensi khusus. Memiliki keterampilan dasar, ini masuk kelompok dasar, bisa mengaplikasikan, masuk cakap, mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah, ini masuk mahir. Nah, itu 4 kriteria dari 4 kategori dari tingkat penguasaan kompetensi baik literasi maupun numerasi. Selesai, kita klik. Ya, mana kita tunggu loading dari bab ini ya. Sudah masuk ke subbab berikutnya, menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis
kompetensi dan berbasis konten. Ya, ini kita langsung ke gambar bagiannya saja biar lebih jelas ya, yang berbasis kompetensi dan berbasis konten. Kalau yang berbasis kompetensi itu pusatnya pada kebutuhan, kalau konten itu pada materi pembelajaran. Kemudian berbasis kompetensi itu belajarnya untuk memahami konsep dan keterampilan, ini hanya untuk cakupan materi saja. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Ini menjawab serangkaian pertanyaan. Pembelajaran yang berbasis kompetensi itu terkait dengan konteks kehidupan nyata, kalau ini tidak atau kurang. Orientasi dari pembelajaran berbasis kompetensi itu pada proses dan penguasaan kompetensi, ini hanya perlu. Kalau pembelajaran berbasis konten itu hanya orientasi pada nilai akhir. Nah, inilah yang digunakan pada AKM nanti adalah pembelajaran berbasis kompetensi. Selesai, kita tandai selesai. Berikutnya analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Mari kita segera saksikan. Inilah analisanya. Dari yang perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir, ini terangkum di sini. Analisanya juga bagaimana cara formal dan informal untuk mengatasinya ada di sini semuanya, kita bisa baca. Nah, kalau sudah kita baca, kita klik selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah di posisi 80%, berarti kita hampir menyelesaikannya. Bagaimana merekomendasikan strategi pembelajaran? Di sini kita sudah disuguhkan bacaan terkait dengan merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan AKM. Nah, inilah. Ini contoh-contohnya kita bisa baca di sini. Kalau sudah selesai baca, kita klik selesai. Tentunya kita semua sebagai kalangan pendidik, tenaga pendidikan bersiap dengan program pemerintah ini yang tahun 2021 sudah mulai dijalankan, sehingga kita mengikuti sosialisasi dengan bimbingan belajar ini. Contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi. Ini contohnya. Terkait dengan koordinat Kartesius. Ini kita bisa membaca cerita bagaimana menemukan sistem koordinat, latar belakang di balik penemuan, dan kemudian ada permainan melalui titik, konfigurasi rasi bintang. Kemudian murid diminta mengidentifikasi letak koordinat dengan bermain. Ada permainan catur manusia, berdiskusi, bermain lagi, murid mengaplikasikan. Dan itulah contoh aplikasinya, cukup menarik sehingga anak pun juga mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, untuk lebih detail nanti bisa dibaca, ada modul terkait dengan belajar literasi numerasi tingkat sekolah dasar, juga ada link yang ada di LMS ini.
Kita bisa tandai bila sudah selesai. Bab 5 di topik ini sudah kita baca, masuk ke segitiga belajar kurikulum. Seperti apa segitiga belajar kurikulum antara kurikulum, asesmen, dan pembelajarannya? Mari kita lihat. Di sini ada segitiga belajar. Ada pembelajaran, ada kurikulum, ada asesmen, yang kesemuanya saling berhubungan, bersatu padu untuk mencapai sistem pembelajaran nasional yang terbaik. Kompetensi guru. Di dalamnya ini intinya ada pengalaman belajar dari murid, didukung dengan kompetensi kepemimpinan di sekolah dan kompetensi guru, sehingga nanti akan menjadikan satu kesatuan yang utuh di antara pembelajaran, kurikulum, dan asesmen ini akan bersatu padu, dan titik poinnya adalah pada pengalaman belajar murid. Kita tandai bila sudah selesai. Menuju ke berikutnya adalah kuis. Tindak lanjut laporan AKM. Ya, sambil menunggu proses menuju ke subbab berikutnya. Nah, ini ada kuis tindak lanjut hasil AKM. Ya, kita lihat. Ya, kuisnya kita start. Laporan hasil asesmen AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Benar. Next. Pembelajaran dirancang memperhatikan menguasai konsep keterampilan. Benar. Belajar kompetensi siswa dapat mampu mendengarkan. Benar. Salah. Tantangan pembelajaran mampu untuk mengidentifikasi tahapan literasi dan numerasi. Tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru. Semua mata pelajaran antara lain kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa termasuk literasi dan numerasi. Nah, konten belajar untuk cakupan materi pembelajaran, kompetensi belajar untuk pemahaman. Nah, laporan adalah sebenarnya minimal. Benar. Benar. Kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi kalau pada materi yang disediakan. Salah. Sebaiknya salah. Finish. Ya, berapa kita akan saksikan hasil dari pengerjaan kuis kita. Kita saksikan dulu. Sambil saya mengisi baterai, karena baterai saya low.
Bu, dan nilainya 100%. Baik, kita akan klik untuk melanjutkannya. Ya, kita rayakan belajar dengan refleksi topik 5. Ini refleksi topik 5 sudah dibuat. Kita tinggal paste di sini. Masih menunggu proses ini. Kita sudah ada di 91% saat ini, ya. Dan tinggal satu kegiatan lagi, yaitu asesmen pasca program, tentunya post test yang akan kita kerjakan. Kita klik untuk melanjutkan, tandai, dan kita akan menuju ke bagian akhir ya dari kegiatan ini, yaitu asesmen pasca program. Pasca program ini tentunya kita akan menggunakan post test seperti tadi ya. Kita sudah ingat-ingat tadi dan kita sudah mempelajari, tentunya kita akan lebih cepat. Silahkan dibaca, saya hanya tinggal klik-klik saja jawaban yang saya anggap benar. Ya, selesai pengerjaan post test. Kita akan lihat bagaimana hasil dari pengerjaan kuis ini dan kita rayakan dengan
bernilai 100. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, klik untuk melanjutkan, kemudian tandai selesai. Kita akan segera mengakhiri bintek kita. Alhamdulillah cukup singkat ternyata, namun tidak sesingkat ini sebenarnya, karena sebelum-sebelumnya saya sudah pernah membacanya. Dan bintek guru belajar seri AKM untuk tingkat SD angkatan 7 yang saya ikuti sudah selesai komplit 100%. Kita akan menutup kegiatan ini dan kita akan menunggu sertifikat yang diterbitkan dan bisa akan kita pakai untuk kenaikan pangkat kita. Terima kasih. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.